Halo, assalamualaikum sahabat BJM Biro Jodoh Menikah. Bertemu kembali dengan saya, host Biro Jodoh Menikah, Aden Lubis dari Yogyakarta. Dan seperti biasa, kita akan mendengarkan cerita kehidupan untuk kita ambil pelajarannya buat cerminan kita di kehidupan sehari-hari. Semoga podcast ini bermanfaat untuk Anda dan khususnya yang mau menikah ataupun yang sudah berumah tangga. Biro Jodoh Menikah, malu bertanya sesat di jalan, malu mencari jodoh disesatkan setan. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum. Harus bisa berjalan tanpa. Padahal lu yang selalu mempertahankan rumah tangga ya. Iya, gue yang bertahan. Ya meskipun dia nggak ngerasa seperti itu, dia ngerasa ya udah gue kan udah tanggung jawab. Istilahnya gue udah jadi suami yang baik, gitu kan. Dia berpikirannya seperti itu sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun yang disalahin itu gue. Dia bilang Yang minta pisah siapa? Mungkin Kamu sudah bertahan bertahun-tahun lamanya, udah nggak kuat, udah nggak sanggup, kamu minta untuk berpisah ya? Iya, finally waktu aku di rumah Perum, aku kan kerja juga, aku jualan. Enggak sih, aku capek jualan. Aku kan kerja dari pagi sampai jam 5, jam 6 kan. Nah udah gitu, pulang, jualan, hasilnya itu pas pagi-pagi tinggal 5.000, 10.000 dia yang ambil. Terus anak-anak sekolah, aku yang ngasih, istilahnya yang ngasih bekal sama jajan anak-anak itu aku minta uang ke dia, jawabannya takutnya nggak cukup, katanya uangnya di sini di aku aja, takutnya nggak cukup. Ya kayak apa ya, kayak misalkan nih kalau di rumah nggak ada beras sore, kan anak-anaknya jajan sore, nggak mungkin dong aku ke kantornya dia minta duit ya kan. Pakai duit aku gitu kan. Jadi dia itu cuma duit dia dipakai cuma buat sakut paut sama itu doang, sama beli beras makan pagi-pagi doang sama siang. Sorenya terserah aku. Terus hasil jualan pun dia yang ambil. Apa bilangnya? Buat modal. Sebentar, Aku beliau yang kan capek kata Anda dia udah sukses, kenapa dia masih ngambil hasil kerja Anda? Ya kan aku bilang, karena mungkin kita ada di posisi sekarang itu ada sangkut pautnya ya kan. Duit misalkan nih berapa juta gitu gaji ya kan. Ya karena emang terpotong-potong gitu kan, ngerti kan? Kita ngambil Perum ya kan. Ada sangkut paut juga gitu kan. Gitu, jadi mungkin uangnya dibagi-bagi gitu loh. Gitu kan. Ya aku sih kalau masalah yang kayak gitu nggak mempermasalahkan, karena emang itu tanggung jawab aku sama dia kan. Cuman yang aku permasalahin itu kenapa gitu loh, kenapa hasil kerjanya nggak dikasih ke aku, padahal aku juga nggak minta semuanya, seenggaknya minimal gitu hasil aku 100.000 gitu, kalau kasihlah 50.000 gitu kan. Padahal dalam rumah tangga ada hak untuk istri ya. Aku, gitu. Iya. Tapi yang dia pikir karena dia udah ngasih gue makan, udah ngasih gue tempat tinggal, ya udah itu udah gue tanggung jawabin lu gitu loh. Itu pikirannya dia kayak gitu. Dan sampai sekarang pun dia selalu bilang, ya udah kan, dia udah ngasih apa yang lu mau, apalagi. Sampai sekarang pun beliau masih kesalahannya dia. Merasa paling benar ya. Iya, malah bilang sama aku kan minta biaya buat anak-anak kan. Dia bilang kemarin pernah siapa namanya ini minta, dia ngasih jajan buat anak-anak itu bukan berupa uang loh. Dia itu ngasih jajan anak-anak berupa makanannya. Terus aku tanya,
apa dititipin ke saudaraku, disuruh dibeliin jajanannya, bukan duitnya yang dikasih ke aku. Terus aku tanya, ini nitipin ya ini, tapi aku nggak nerima gitu. Dia bilang, dengan entengnya dia bilang kayak gini, iya mungkin belum dibeliin makanannya katanya, tunggu aja. Oh, orang jadi kamu udah nggak ikhlas dong duit kamu dimakan sama aku, gitu kan? Dia bilang, pikirlah sendiri, pantas nggak sih kayak gitu? Pikir aja sih, ya udah aku bilang, mungkin Allah yang akan, aku bilang Allah yang akan ngebukain semuanya ya. Aku punya Allah, gitu kan. Dia bilang, emang pantas pengkhianat kayak kamu masih ingat sama Allah? Bilang kayak gitu. Yang mencari jodoh, klik video TikTok kami yang bertuliskan serta Biro Jodoh Menikah. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, bagikan video, dan klik tanda loncengnya di YouTube channel Biro Jodoh Menikah. Semoga video ini bermanfaat untuk kehidupan Anda, khususnya yang mau menikah dan yang sudah berumah tangga. Hati-hati penipuan mengatasnamakan Biro Jodoh Menikah. Kami hanya melayani di saat live TikTok setiap malam pukul 8 malam hingga selesai.